Halo semuanya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adini Kairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya dalam mata kuliah Linguistik Bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Penggunaan Faktor Pemicu Bahasa Gaul di Kalangan Remaja, Studi Kasus Bentuk Kata, em, Studi Kasus Bentuk Kata, konteks pemakaian dan persepsi responden. Dan mari kita mulai dengan pembahasan slide pertama. Pertama-tama, mari kita masuk ke latar belakang penelitian di era digital saat ini. Bahasa gaul berkembang sangat pesat sebagai bentuk ekspresi dan identitas sosial remaja, didukung oleh algoritma media sosial. Dan penyebaran istilah baru terjadi secara instan hingga masuk komunikasi sehari-hari. Urgensi dan penelitian ini adalah untuk memahami arah perkembangan bahasa Indonesia kontemporer sekaligus mengidentifikasi pola dan faktor pemicu di balik maraknya bahasa gaul di generasi muda. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab 3 rumusan masalah. Masalah yang pertama adalah bentuk struktur kata. Bentuk struktur kata yang sebenarnya apa yang paling dominan digunakan oleh remaja. Kemudian kedua, faktor apa? Faktor psikososial. Apa saja yang mempengaruhi keputusan mereka untuk memakai bahasa tersebut. Dan yang ketiga, ada dalam konteks situasi, yaitu situasi apa saja bahasa gaul tersebut paling sering digunakan. Untuk membedah masalah ini, saya menggunakan 2 landasan teori utama. Pertama, teori sosiolinguistik dari Fishman yang menjelaskan bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh faktor sosial di mana variasi bahasa muncul berdasarkan kelompok usia dan lingkungan. Dan teori kedua adalah morfologi bahasa gaul dari Krida Laksana yang menjabarkan proses pembentuk kata melalui singkatan akronim, pemendakan atau clipping, peminjaman istilah asing atau borrowing, serta modifikasi fonem. Kita ke slide 5. Metode yang saya gunakan terdiri dari pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui koleksi 60 korpus kata dan frasa gaul populer yang diambil langsung dari media sosial seperti Instagram, TikTok, X, atau WhatsApp. Sementara dari sekunder didapatkan melalui wawancara semi-terstruktur secara mendalam terhadap 7 responden remaja berusia 15 hingga 21 tahun untuk mengidentifikasi bentuk faktor dan konteks pemakaian secara real. Kita ke slide 6. Masuk ke hasil penelitian pertama mengenai bentuk kata seperti yang terlihat pada diagram. Kategori singkatan dan akronim mendominasi sebesar 45%. Contohnya istilah FGY, FOMO, dan mager. Di posisi kedua adalah borrowing atau penyerapan istilah asing sebanyak 35%. Seperti kata slay, spill, dan red flag, sisanya adalah modifikasi fonem sebesar 20%. Analisis morfologis menunjukkan bahwa remaja cenderung memilih kata yang ringkas dan praktis demi mempercepat komunikasi dalam mengetik pesan digital. Selanjutnya untuk rumusan masalah kedua mengenai faktor pemicu. Hasil wawancara mendalam dengan 7 responden menunjukkan 3 poin utama. Faktor terbesar adalah solidaritas kelompok, di mana 5 dari 7 responden mengaku bahwa bahasa gaul agar dianggap nyambung dan akrab dengan circle-nya. Atau faktor kedua adalah ekspresi emosi, karena bahasa gaul dinilai lebih cepat mewakili perasaan secara instan. Dan faktor ketiga adalah tingginya paparan media sosial seperti TikTok dan Instagram yang melatih ingatan mereka secara tidak sadar. Dan kesimpulan lingkungan pertemanan dan algoritma media sosial memegang pengaruh terbesar.
Terkait konteks penggunaan, ditemukan bahwa remaja memiliki batas komunikasi yang jelas. Bahasa gaul selalu digunakan pada situasi informal, seperti saat nongkrong bersama teman, obrol santai di grup WhatsApp, komentar TikTok, dan caption Instagram. Sebaliknya, bahasa gaul sama sekali tidak digunakan pada ranah formal, seperti presentasi ke akademik, komunikasi dengan guru atau dosen. Serta penulisan tugas ilmiah, hal ini menganalisis bahwa remaja memiliki kepekaan situasi yang sangat baik. Dari kesimpulannya, dari seluruh pembahasan kita dapat menarik kesimpulan bahwa singkatan dan akronim merupakan bentuk bahasa gaul paling dominan dengan presentasi 45%. Faktor penggerak utama didasari atas kebutuhan solidaritas kelompok, ekspresi emosional, dan pengaruh media sosial. Penggunaan terkait penuh pada situasi informal dan membuktikan bahwa remaja saat ini memiliki kemampuan alih kode atau code switching yang adaptif dan sangat baik sesuai dengan konteks komunikasi mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.